Halo sahabat Wismed, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama Wismed, yang pada video kali ini kita akan membahas bersama-sama terkait dengan pemfaktoran persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat menjadi materi yang sering muncul dalam sebuah tes-tes penting yang harus dihadapi oleh siswa, entah itu dari ulangan harian, penilaian akhir semester, bahkan sampai di tahap seleksi masuk perguruan tinggi negeri dan juga sekolah kedinasan. Jadi bagi teman-teman silahkan mumpung masih ada kesempatan untuk belajar secara mendalam terkait dengan persamaan kuadrat, mari kita belajar bersama-sama dan kita kuasai bersama terkait dengan pemfaktoran persamaan kuadrat. Bentuk umum dari sebuah persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Yang pertama, kita akan fokus untuk menentukan akar-akar atau melakukan pemfaktoran ketika nilai dari A, B, dan juga C dia bukanlah 0. Tetapi secara khusus, yang paling sering keluar dalam soal ketika nilai A adalah sebesar 1. Oke, untuk contoh soal yang pertama, mari kita tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 3X dikurangi 10 sama dengan 0. Jadi di sini nilai A-nya adalah sebesar 1, yang mana sesuai dengan karakteristik yang pertama dari persamaan kuadrat yang akan kita bahas bersama. Sedangkan B dia bernilai 3, kemudian C bernilai negatif 10. Ketika ada soal X kuadrat ditambah 3X min 10 sama dengan 0, nilai yang ada di dalam tanda kurung adalah X dan juga X. Tugas kita berikutnya adalah menentukan bilangan berapa yang tepat untuk mengisikan tempat di belakang X pada masing-masing tanda kurung di situ. Nah, diperolehnya dari mana? Diperolehnya adalah dari dua rumusan di sini. Artinya kita harus mencari pasangan bilangan jika saling dijumlahkan hasilnya menjadi B alias menjadi 3 tadi, sedangkan jika saling dikalikan adalah menjadi C alias negatif 10 tadi. Kita bisa melakukan langkah berikutnya dengan modal dari hasil perkaliannya dulu. 10 merupakan hasil kali perkalian bilangan bulat 1 dengan 10 dan juga 2 dengan 5. Kita harus menentukan pasangan bilangan mana yang jika dijumlahkan akan menghasilkan jawaban 3. Kita lihat terlebih dahulu, tanda min di sini dia memiliki arti yang mana ketika min artinya nanti bilangan-bilangan yang saling dikalikan atau saling dijumlahkan itu haruslah beda tanda. Sedangkan sebaliknya jika ternyata positif, maka pasangan bilangan yang dimaksud adalah harus sama tanda. Ingat, beda tanda itu bisa min dengan plus atau sebaliknya, plus dengan min. Tetapi jika sama tanda artinya bisa positif dengan positif atau juga negatif dengan negatif. Karena dia min, maka min tadi adalah beda tanda. Beda tanda berapakah yang jika saling dijumlahkan menjadi positif 3? Tidak mungkin pasangan bilangan ini, tetapi jika yang dipilih adalah 2 dengan 5, maka bisa menghasilkan jawaban positif 3, yakni berapa? Apakah 2 dengan min 5 ataukah sebaliknya min 2 dengan 5? Dicoba saja, yang bisa menjadi positif 3 adalah yang bawah di sini, min 2 dan 5. Dengan demikian kita isikan angka yang kita peroleh di bagian sini, negatif 2 dan plus 5. Oke, berikutnya adalah hasil kali dua bilangan. Jika saling dikalikan jawabannya menghasilkan jawaban 0, dia diperoleh ketika X min 2, unsur yang depan tadi bernilai 0, atau unsur yang belakang tadi X plus 5 bernilai 0. Kemudian masing-masing kita lanjutkan, negatif 2-nya pindah ke ruas kanan, X sama dengan 2, sedangkan positif 5-nya pindah ke ruas kanan juga, X sama dengan negatif 5. Selesai. Jadi, akar-akar dari persamaan kuadrat yang diminta adalah 2 dan juga negatif 5.
Untuk soal berikutnya, kita akan menentukan akar persamaan kuadrat ketika nilai A, B, C-nya bukan 0. Jika yang pertama tadi adalah untuk A sama dengan 1, sekarang jika A ternyata bukan 1. Contoh soalnya adalah, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat sekian. Nah, ini kan nilai A-nya adalah 2. Hampir mirip dengan penyelesaian soal yang pertama tadi, kita harus mencari pasangan-pasangan bilangan. Akan tetapi ada sedikit perbedaan teman-teman. Kita harus mencari pasangan bilangan jika dijumlahkan hasilnya adalah min 9. Akan tetapi jika dikalikan, dia adalah harus mengalikan antara A dengan C di sini. Jadi dikalikan adalah positif 18, diperoleh dari 2 kali 9. Langkah pemfaktoran yang akan saya berikan itu juga memiliki cara yang sedikit berbeda, yakni ketika di sini berkoefisien 2, maka akibatnya di sini muncul 2x, 2x dan juga harus dibagi 2. Seperti itu, andai kata di sini 3x kuadrat dan seterusnya, maka akibatnya di sini juga sama, harus disesuaikan menjadi 3x dibagi 3. Ini hanya sebatas bantuan untuk memudahkan langkah pemfaktoran persamaan kuadrat ketika A-nya bukanlah 1. Oke, kita lanjutkan. 18 adalah 1 dan 18, 2 dan 9, 3 dan 6, tidak ada lagi selain itu. Kemudian karena di sini bertanda positif, ingat dia artinya adalah sama tanda. Sama tanda berapakah yang dijumlahkan menjadi min 9? Ini tidak mungkin, ini juga tidak mungkin. Yang mungkin adalah 3 dan 6. Ingat, 3 dan 6 sama tanda, dia bisa 3 dan 6 positif semua, atau min 3 dan min 6 negatif semua. Biar menjadi min 9, manakah yang tepat? Yang tepat adalah yang bawah, negatif 3 dan negatif 6. Kita isikan hasilnya, negatif 3, negatif 6. Langkah berikutnya, dari 2 tanda kurung di sini, pasti ada yang bisa disederhanakan dengan penyebut yang ada di bawah, nilai 2 di situ. Ternyata yang belakang dibaginya keseluruhan ya. Ini menjadi X, min 6 menjadi min 3. Berarti kalau dilanjutkan menjadi 2X min 3, tetap apa adanya. Yang belakang tadi menjadi sederhana, X min 3 sama dengan 0. Sudah seperti itu perbedaan antara pemfaktoran jenis pertama dengan pemfaktoran jenis kedua. Kita lanjutkan seperti biasa. 2x min 3 sama dengan 0, atau x min 3 sama dengan 0. X sama dengan 3 per 2, X sama dengan 3. Artinya ada 2 nilai X yang memenuhi, yakni X sebesar 3 per 2 dan juga X sama dengan 3. Itulah nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat 2X kuadrat dikurangi 9X ditambah 9 sama dengan 0. Untuk tipe soal berikutnya, ketika kita menjumpai sebuah persamaan kuadrat yang mana nilai A dan nilai C-nya bukan 0, akan tetapi B-nya bernilai 0. Tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya tidak ada variabel X di situ alias B-nya adalah 0, sedangkan min 9 itu adalah nilai daripada C. Untuk soal variasi seperti ini, rumus baku yang digunakan adalah manfaatkan sifat berikut untuk menyelesaikan pemfaktoran dari persamaan kuadrat yang diberikan, yakni ketika menjumpai A kuadrat dikurangi B kuadrat, silahkan difaktorkan menjadi A plus B dikali dengan A min B. Ingat, sifat ini adalah sifat yang wajib muncul dalam sebuah tes matematika. Karena di sini adalah 9 dan kita ketahui bersama bahwa 9 merupakan kuadrat dari angka 3, maka isinya adalah plus 3 dan juga min 3. X plus 3 sama dengan 0, X sama dengan negatif 3, atau X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 3.
Selesai. Satu soal lagi untuk variasi soal seperti ini. Tentukan nilai Y yang memenuhi persamaan 4Y kuadrat min 25 sama dengan 0. Jadi tidak selalu variabelnya dalam variabel X ya teman-teman, kadang bisa diminta dalam variabel Y. Maka untuk memfaktorkannya kita perlu ketahui bahwa 4Y kuadrat hasil kali dari 2Y dan 2Y, sedangkan 25 adalah kuadrat dari bilangan 5, sehingga akibatnya muncul plus 5 dan min 5. Sebenarnya ini dibolak-balik, artinya minnya di depan sedangkan plusnya di belakang juga sama aja teman-teman, tidak masalah. Kita lanjutkan. 2Y plus 5 sama dengan 0, Y sama dengan negatif 5/2, saya langsung hasil akhir, atau 2Y min 5 sama dengan 0 alias Y sama dengan 5/2. Selesai. Itulah penyelesaian untuk contoh soal nomor 4. Untuk variasi soal yang terakhir, dia adalah ditutup dengan C-nya yang 0. Oke, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat 3X kuadrat min 6X sama dengan 0. Kita ketahui bersama tidak ada konstanta di situ, artinya benar dia mengikuti definisi soal yang terakhir. Jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini, kalian cukup berhadapan dengan satu tanda kurung. Bagian yang depan di sini, di situ isinya adalah FPP daripada 3X kuadrat dan juga 6X. FPP itu apa? Sederhananya adalah unsur yang sama. Oke, di sini ada X kuadrat dan juga ada X, berarti dua unsur aljabar di sini sama-sama terdapat unsur X. Kemudian ada angka 3 dan ada angka 6. Ingat loh teman-teman, 6 itu adalah hasil kali antara bilangan 3 dikali 2. Artinya dia punya 3, dia juga punya 3. Boleh 3 itu kita keluarkan untuk di bagian sini. Nah kemudian setelah ketemu 3X kita letakkan di luar tanda kurung, kita tinggal fokus terhadap unsur yang akan kita letakkan di dalam tanda kurung. Isinya adalah supaya jadi 3X kuadrat, 3X itu perlu dikalikan siapa? Ternyata perlu dikalikan X. Kemudian untuk menjadi min 6X, 3X ini kita perlu kalikan dengan siapa? Ternyata perlu dikalikan dengan min 2. Cek aja 3X kali min 2, jawabannya min 6X. Untuk langkah berikutnya hati-hati, tetap ada dua unsur aljabar meskipun tidak ada tanda kurung. Dengan demikian 3X sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. 3-nya pindah, hati-hati, ketika pindah dia jadi pembagian bukan jadi pengurangan. X sama dengan 0 dibagi 3 alias 0, X sama dengan 2. Selesai. Sekali lagi, dari bentuk umum persamaan kuadrat yang seperti ini, dia bisa didefinisikan menjadi 4 cara pemfaktoran. Yang pertama ketika A-nya sama dengan 1, yang kedua ketika A-nya bukan min 1, berikutnya yang ketiga khusus ketika nilai B sama dengan 0, dan yang terakhir ditutup dengan C sama dengan 0. Segera saya cukupkan sekian untuk video terkait dengan cara pemfaktoran sebuah persamaan kuadrat. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Sekian saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.